warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ira Rohaya Sitio dari Program Studi PPG Prajabatan PGSD R001. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang desain instruksional pada model pembelajaran Project Based Learning. Tapi sebelum itu, mari kita cari tahu bersama-sama apa sih desain instruksional itu? Desain instruksional merupakan serangkaian proses perencanaan atau pelatihan baik formal maupun informal yang terstruktur dan juga teratur namun tetap fleksibel menurut Honben dan juga Reichel pada tahun 2021. Apa saja sih langkah-langkah dari desain instruksional itu? Menurut model Dick dan juga Carey, yang pertama yakni mengidentifikasi tujuan instruksional. Yang kedua, menganalisis instruksionalis. Yang ketiga, menganalisis siswa dan juga konteks. Yang keempat, menuliskan tujuan dan juga kinerja. Yang kelima, mengembangkan instrumentasi penilaian. Yang keenam, mengembangkan strategi instruksional. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan ajar. Yang kedelapan, merancang dan mengevaluasi formatif. Yang kesembilan, merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Nah, gimana? Udah tahu kan apa itu desain instruksional? Selanjutnya, kita akan mencari tahu tentang apa sih Project Based Learning itu. Nah, menurut Ada dan juga Audrey, berdasarkan Kemendikbud RI pada tahun 2018, menyatakan bahwa Project Based Learning merupakan penugasan kompleks dengan memberikan pertanyaan berupa tantangan atau permasalahan yang melibatkan peserta didik untuk mendesain, memecahkan masalah, dan melakukan kegiatan penyelidikan. Kemudian, bagaimana sih langkah-langkah penerapan Project Based Learning itu? Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitoring dan juga evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang sedang dijalankan. Yang kelima, yakni pengujian hasil. Dan yang terakhir ialah evaluasi pengalaman. Nah, setelah kita melakukan Project Based Learning, manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, mengembangkan kreativitas dan juga keterampilan peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, membimbing sesama teman. Yang keempat, meningkatkan motivasi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa tanggung jawab secara individu dan juga kelompok. Ini kami dapatkan berdasarkan Laur 2013. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan modul ajar Project Based Learning yang telah saya buat. Yang pertama, ada informasi umum berupa identitas daripada modul. Yang pertama, nama penyusun, yakni saya sendiri, Ira Rohaya S. Yang kedua, instansi tempat saya mengajar, yakni ada SDN 60-4, Kota Jambi. Dan tahun pelaksanaannya, yakni 2023-2024. Jenjang sekolah, sekolah dasar, semester 1, mata pelajaran IPAS pada fase C, kelas 5, dan juga topik yang akan saya ajarkan yakni siklus air, materi berupa manusia dan lingkungannya. Alokasi waktunya yakni 2 JP atau setara dengan 2 kali 35 menit. Kemudian jumlah pertemuan sebanyak 1 kali. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Peserta didik dapat merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi yang dimana terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Kemudian mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan, serta memprediksi dampaknya terhadap kondisi sosial kemasyarakatan dan juga ekonomi. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi 4 tahapan siklus air dengan tepat melalui video pembelajaran yang disajikan. Kemudian yang kedua, dengan membuat diorama sederhana siklus air, peserta didik dapat menguraikan proses terjadinya 5 tahapan siklus air. Yang ketiga, dengan membuat diorama sederhana siklus air, peserta didik dapat menyimpulkan hasil presentasi tentang siklus air yang telah dilakukan secara berkelompok dan melalui diskusi kelompok.
Setelah itu ada alat dan juga media yang dibutuhkan. Yang pertama, modul LKPD, yang kedua, pewarna atau krayon, yang ketiga, lem kertas, dan yang keempat, gunting. Seperti dilihat pada slide, itu adalah hasil daripada project nantinya, final look-nya daripada project yang akan dilakukan atau yang dilaksanakan peserta didik. Kemudian ada teknologi yang digunakan, yakni ada Google Classroom, atau bisa another video conference, itu seperti Zoom, WA, maupun Google Classroom. Kemudian yang kedua ada Google Teams atau berupa video call-nya. Yang ketiga ada Google Form, di mana ini akan kami gunakan sebagai feedback daripada peserta didik nantinya berkenaan dengan proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, sumber bacaan atau referensi, baik online maupun offline. Dan yang terakhir ada LCD proyektor atau kita sering menyebutnya sebagai infocus. Baik, selanjutnya langkah pembelajaran. Yang pertama, guru mengucapkan salam. Kemudian guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk menyanyikan lagu nasional dan juga daerah. Yang selanjutnya guru mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik untuk belajar. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu. Dan kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik terkait siklus air di mana peserta didik dapat mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian guru memfasilitasi peserta didik dengan memberikan materi dalam bentuk modul PPT interaktif dan juga video tentang siklus air pada Google Teams. Kemudian, peserta didik dikelompokkan menjadi 3 kelompok secara heterogen melalui asesmen diagnostik. Selanjutnya, kita beralih ke kegiatan inti, berupa pertanyaan mendasar. Dalam hal ini, guru mengingatkan kembali materi sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan perubahan wujud benda, kemudian dikaitkan dengan siklus air. Yang pertama, pertanyaannya berupa, siapa sih yang mandi hari ini? Atau siapa sih yang belum mandi hari ini? Yang kedua, sekarang musim hujan atau kemarau ya? Yang ketiga, apakah yang kalian ketahui tentang hujan? Dan yang keempat, mengapa ya air di bumi tidak ada habisnya? Hal ini dimaksudkan agar anak bernalar kritis dan menghubungkan hal yang berkenaan dengan siklus air pada kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian, bagaimana mendesain perencanaan produk pada kegiatan inti? Yang pertama, guru memberikan instruksi proyek untuk setiap kelompok secara jelas, singkat, dan juga mudah dimengerti oleh peserta didik. Yang kedua, guru menjelaskan hasil akhir daripada produk yang akan dihasilkan melalui pelaksanaan proyek yang akan dibuat. Yang ketiga, peserta didik berdiskusi secara berkelompok untuk menyusun rencana pembuatan proyek dan peserta didik diberikan kebebasan untuk mencari referensi lainnya, misalnya melalui kolaborasi antar anggota kelompok maupun diberikan fasilitas messaging secara online. Itu nggak usah lagi dikatakan. Oke, yang keempat, guru membimbing peserta didik dalam perencanaan proyek yang akan dibuat. Bisa kita lakukan dengan berkeliling dari setiap meja. Bisa kita laksanakan melalui kegiatan keliling dari satu meja ke meja yang lain. Yang kelima, peserta didik bersama guru membahas kelayakan rencana proyek yang akan direalisasikan. Baik, selanjutnya kita beralih ke menyusun jadwal pembuatan, masih pada kegiatan inti. Yang pertama, peserta didik melakukan penyusunan jadwal dalam menyelesaikan proyek. Hal ini bisa dilakukan dengan timetable ataupun berdasarkan kesepakatan antar anggota kelompok. Yang kedua, guru dan peserta didik membuat kesepakatan mengenai batas waktu pembuatan proyek dari tahapan perencanaan sampai pengumpulan. Selanjutnya, masih pada kegiatan inti, memonitor keaktifan dan juga perkembangan proyek. Yang pertama, peserta didik mempersiapkan alat dan juga bahan yang telah dibawa. Kemudian yang kedua, guru memastikan rancangan perencanaan pembuatan proyek atau produk. Yang ketiga, guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan pembuatan proyek. Dan yang keempat, guru memonitor keaktifan peserta didik di setiap kelompok dalam pembuatan proyek.
Yang kelima, guru melihat sejauh mana perkembangan proyek yang telah dibuat oleh peserta didik. Dan yang terakhir, proyek yang belum selesai dikerjakan bisa dilanjutkan di rumah, kemudian divideokan, dan nantinya akan diunggah pada Google Teams atau platform lain yang telah disepakati sebelumnya. Nah, selanjutnya masih pada kegiatan inti, kita beralih ke uji coba hasil atau menguji hasil. Yang pertama, peserta didik mendemonstrasikan proyek serta menyampaikan hasil analisis yang telah diperoleh. Yang kedua, guru memantau proses presentasi dan juga demonstrasi masing-masing kelompok dengan melihat keaktifan dan komunikasi hasil proyek. Ini berupa asesmen yang dapat kita implementasikan. Hal ini berupa observasi yang dilakukan oleh guru dan juga penilaian dapat dilakukan melalui lembar daripada indikator penilaian yang telah disiapkan oleh guru sebelumnya. Yang ketiga, guru berdiskusi dengan peserta didik mengenai kesesuaian antara perencanaan dengan produk yang dibuat. Dan yang terakhir, guru dan peserta didik berdiskusi tentang kelayakan hasil proyek berdasarkan hasil analisis yang telah didapatkan oleh peserta didik. Selanjutnya, masih pada kegiatan inti, yakni evaluasi pengalaman belajar. Yang pertama, guru membimbing hasil proses pemaparan proyek peserta didik. Yang kedua, guru dan peserta didik menyimpulkan hasil dari pemaparan proyek yang telah dirancang. Oke, pada kegiatan terakhir atau kegiatan penutup, kita dapat melakukannya di setiap pertemuan nantinya. Yang pertama, guru mempersilahkan peserta didik untuk berkontribusi melalui WhatsApp atau video conference lainnya jika mengalami kesulitan sesuai dengan proyek masing-masing kelompok. Kemudian yang kedua, guru memberikan lembar refleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan Google Form. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai desain instruksional pada model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye!